pertemuan sebelumnya di mana antara Bapak Yanto dan Ibu Eksa telah mencapai beberapa kesepakatan, seperti misalnya kesepakatan mengenai adanya keinginan untuk melakukan hubungan bisnis di kemudian hari, kemudian adanya kesepakatan untuk saling menjaga nama baik dan reputasi masing-masing. Selanjutnya, kalau boleh saya bertanya, menurut Bapak apakah wajar kalau Bapak meminta Ibu Eksa menunggu 6 bulan untuk masalah pembayaran hutang Bapak? Dan menurut Bapak, apa alasan Ibu Eksa tidak dapat menunggu lebih lama lagi? Ya, saya tidak tahu, Bu. Kira-kira menurut Ibu mediator bagaimana? Menurut saya, apakah hal itu mungkin karena pihak Bapak belum bisa memberikan kepastian pembayaran kepada Ibu Eksa, dan hal tersebut menimbulkan persepsi bahwa Bapak belum bisa menunaikan pembayaran hutang tersebut. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Sebenarnya dia tidak boleh berpikir semacam itu, Bu. Karena saya pasti akan bayar. Jika Bapak berada dalam posisi pihak Ibu Eksa, apa yang akan Bapak rasakan? Apakah Bapak akan meningkatkan volume bisnis sementara masih ada rasa tidak percaya? Jadi menurut Bapak Yanto, apa yang bisa Bapak lakukan agar Ibu Eksa yakin bahwa Bapak akan membayar? Apakah Bapak memiliki usulan atau ide alternatif agar hubungan baik antara Bapak dan Ibu Eksa dapat tetap terjalin? Nah, begini Bu, sebelumnya saya akan buka kartu. Apakah saya bisa yakin kalau apa yang telah kita bicarakan ini tidak akan keluar dari ruangan ini? Tenang saja Pak. Sebagai mediator tentu saya akan menjaga kerahasiaan Bapak dan klien Bapak. Oke, kalau gitu. Gini Bu, walaupun klien saya adalah pengusaha sepatu yang masih terbilang sangat kecil, tapi beliau usaha sepatunya sudah sangat terkenal karena sudah dimasukkan di berbagai iklan di media TV. Makanya beliau harus jaga image benar-benar jangan sampai rusak gara-gara perkara ini. Saya dan klien saya juga mohon sama Ibu, jangan sampai Ibu membicarakan masalah ini kepada siapapun, ya Bu ya. Baik Pak, saya jamin informasi ini tidak akan keluar. Kendala yang dihadapi oleh klien saya saat ini adalah cash flow di perusahaan beliau. Jadi biaya untuk TV komersial itu membutuhkan biaya-biaya yang cukup besar, sehingga menyebabkan kondisi keuangan klien saya mengalami sedikit kekurangan. Namun sebenarnya pada saat klien saya menerima suplai dari pihak Ibu Eksa, klien saya pun telah menerima pesanan dari berbagai pihak sampai 3 bulan ke depan. Oleh karena itu, saya yakin Bu, jika pihak dari Ibu Eksa bersedia meningkatkan skala bisnisnya menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, maka klien saya dapat meningkatkan skala penjualan sepatu AZ, sehingga klien saya dapat memenuhi pembayaran dan tagihan kepada Ibu Eksa. Oh begitu. Sebelumnya kalau boleh saya memberikan saran, menurut saya sebaiknya Bapak bisa lebih terbuka dengan pihak Ibu Eksa. Karena mungkin saja setelah mendengarkan penjelasan Bapak, pihak Ibu Eksa akan mengerti mengenai kesulitan perusahaan Bapak dan memberikan keringanan kepada Bapak. Selanjutnya mengenai masalah cash flow, apakah ini masalah yang akan berlanjut? Dan apakah Bapak yakin
dapat mengatasi masalah ini bila mendapat dukungan dari Ibu Eksa? Ya, tentu Bu. Tapi tentunya pihak Ibu Eksa juga mengharapkan suatu penyelesaian yang konkret. Apakah Bapak sudah memikirkan mengenai cara penyelesaiannya? Ya, meskipun saya sedang mengalami kesulitan cash flow, namun kondisi toko saya itu masih cukup baik Bu. Dan saya yakin saya pasti bisa melunasi utang saya kepada Bu Eksa. Namun saya masih minta tenggang waktu berapa bulan Bu, sehingga saya bisa melunasi utang saya kepada Bu Eksa. Pasti Ibu Eksa akan bertanya mengapa beliau harus menunggu berapa bulan. Jadi kalau boleh saya bertanya, apa yang akan Bapak lakukan selama Ibu Eksa menunggu? Coba Bapak bayangkan bagaimana jika Ibu Eksa tidak mau melanjutkan hubungan bisnis dengan Bapak? Wah, itu sangat parah sekali Bu. Toko saya bisa tutup Bu. Kalau Bu Eksa tidak mensuplai sepatu Ayat kepada saya tidak bisa menjual sepatu Ayat itu Bu. Karena yang dicari orang-orang di toko saya adalah sepatu tersebut. Ya, mungkin saya masih bisa meningkatkan tawaran saya kepada Bu Eksa untuk menyicil utang saya 3 bulan Bu, dari bulan sekarang. Ya kalau begitu Bapak Yanto sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Eksa secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Begitu Pak? Ya benar Bu. Kira-kira untuk melunasi tagihan tersebut Bapak membutuhkan waktu berapa lama? Saya akan mencicil mulai bulan ketiga dan bulan keempat masing-masing cicilan sebesar 60 juta rupiah, dan kemudian pada bulan kelima dan bulan keenam masing-masing sebesar 40 juta rupiah. Jadi pada bulan ketujuh hutang saya kepada Bu Eksa sudah lunas Bu. Baiklah, setelah saya mendengar penjelasan Bapak, saya mengambil kesimpulan bahwa Bapak sanggup untuk membayar hutang kepada Ibu Eksa secara mencicil dimulai dari bulan ketiga setelah bulan ini. Ya benar Bu. Mungkin apakah Ibu bisa menyampaikan kepada Bu Eksa? Seperti yang telah saya jelaskan di awal pertemuan, bahwa saya tidak dapat memberitahukan kepada pihak Ibu Eksa mengenai apa yang kita bicarakan di pertemuan ini. Jadi sebaiknya Bapak dapat menyampaikan langsung dalam pertemuan nanti. Baiklah, kalau begitu nanti saya akan sampaikan sendiri Bu. Kalau begitu selanjutnya saya akan mendengarkan keterangan dan penjelasan dari pihak Ibu Eksa.